Kalau gue dapat 1 miliar gue berhenti. Pas lu udah dapat, beneran gak lu berhenti? Lu pasti mikir, kalau gue sekali lagi tunggu ini, sekali game lagi bisa dapat 50 miliar. Jadi itu juga terjadi di kehidupan nyata sebenarnya. Lu ngomong lu main Bitcoin, lu ngomong lu taruh 1 juta trading gitu ya. Terus kalau nanti 2 juta lu mau cabut. Nanti pas 2 juta lu cabut gak? Pas 2 juta lu mikir, gila ini bisa jadi 20 juta loh. Bisa jadi 50 juta loh. Lu mulai berkhayal yang enggak. Hai guys, welcome back to channel kami. Hubungan manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Setelah 2-3 tahun lah ya kurang lebih ya. Iya, lama juga ya. Keluar lagi nih Squid Game season. Iya. Dan ya kebetulan kita berdua udah nonton nih. Iya. Kalau teman-teman yang belum nonton, boleh lah. Boleh nonton atau enggak. Boleh nonton season pertama dulu juga boleh. Betul. Nah jadi ini memang waktu kalau kita flashback kayak kurang lebih 3 tahun lalu juga film yang sangat fenomenal gitu. Benar. Habis ditayang semua langsung naik daun semua. Iya benar. Dan lo juga kayak pecah rekor juga deh kayaknya. Iya. Untuk penontonnya dan lain-lain di seluruh dunia. Benar. Nah jadi kali ini Light Power lah season kedua nih. Iya. Nah jadi singkat cerita nih kalau teman-teman yang belum pernah nonton, ini tuh film menceritakan orang yang mungkin udah desperate lah soal keuangan. Akhirnya dikumpulin semua. Benar. Dikumpulin di sebuah game dan ternyata konsekuensinya tiap kalah dalam satu permainan itu akan langsung dibunuh. Benar. Dan terakhirnya yang pemenangnya cuma 1 dari 400 sekian orang. Iya. Tapi pemenangnya hadiahnya luar biasa. Luar biasa. Itu kalau dirupiahin tak berapa sih? Mungkin sekitar 6 triliun. 6 triliun ya? 6 triliun. Kurang lebih 6 triliun. Sorry, 600 M. 600 M. Kurang lebih dapat 600 miliar. Ya bayangin aja dari orang kesulitan keuangan itu kan dapat 600 plus 500 M. Tapi ya itu konsekuensinya meninggal mati. Betul. Lu bisa gak selama? Jadi season keduanya ya ini lanjutannya ceritanya seperti itu. Nah jadi kita pengen bahas sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajarin gitu. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari film Squid Game ini. Nah bisa dibilang ini kayak memanfaatin kayak keserakahan manusia nih ya. Menurut lu gimana soal game ini? Sebenarnya banyak kan orang yang terjebak dalam game ini itu kalau gak dia itu investasi bodong, judi. Oke. Banyak kan 2 hal itu. Itu sering banget orang yang terjebak gitu. Makanya kenapa pas perekrutannya dia itu pakai itu main game dark sih ya kalau asal namanya yang pukul itu. Itu sebenarnya buat nge-sparks, buat maksudnya men-trigger kesukaan lu dalam main judi. Jadi orang itu pada dasarnya memang manusia ini suka untung-untungan gitu. Kayak daripada kita cuma hidup biasa aja kenapa enggak kita itu. Tetapi kecanduan ini itu yang menyebabkan hidup seseorang itu hancur. Jadi orang itu bukannya berusaha tetapi malah cari untung-untungan terus ya. Gitu loh. Jadi judinya sebenarnya gak masalah. Judinya itu jahat tapi lebih jahat kebiasaan. Kebiasaan dalam mindset kita bahwa mencari sesuatu itu yang mudah dong. Yang penting bisa untung doang. Masalahnya di dunia ini sebenarnya jarang hal seperti itu. Lu bayangin lah kalau seandainya mereka itu bikin kayak kasino. Masa iya dia pengen orang itu menang? Ya, pasti mereka itu perusahaan gede. Pasti mereka mendesain, memikirkan sedemikian rupa gimana cara lu itu kalah di sono. Entah lu menang dulu, lu baru bawa duitnya apa segala macam. Dan hal terburuk yang bisa terjadi kalau lu main judi adalah lu menang. Begitu lu menang, lu baru tahu, gila nih gue dari 10 juta jadi 100 juta. Ini kalau gue masukin 10 juta bisa jadi 1 M gitu. Padahal pas lu masukin semua harta lu, angus semua. Jadi ini pelajaran pertama gitu loh. Pas dia mulai perekrutan ya, itu orang itu benar-benar itu digoda dengan keinginan untuk untung banyak gitu. Seperti itu. Nah, kalau menurut lu gimana? Jadi kalau kita lihat dari permainannya ya, TK awal main kan pas tahu ada yang meninggal dan iya suka semua suka gitu. Nah tapi selesai game pertama lanjutin balik ke ruangan dan mereka itu kan bisa tahu nih duitnya segini nih yang kalian dapat dan mereka mulai berhitung. Iya. Wah seandainya jadi intinya itu makin banyak yang keluar duitnya itu nanti turunnya makin gede. Dan itu mereka dapatnya bisa lebih besar. Iya. Nah di sana tuh mereka mulai hilang rasa takut.
Betul. Mulai rasanya, wah kalau serakahnya mulai keluar nih. Kalau gue bisa dapat lebih, kenapa enggak? Betul. Kenapa gue harus berhenti sekarang? Iya. Bisa lanjut. Sebenarnya ini mirip banget sama kejadian sehari-hari kita loh. Benar. Terutama kalau teman-teman yang trading Bitcoin, trading saham, Gitu. ataupun ya teman-teman yang terjebak judo, apapun itu, basicnya ya sama aja. Iya. Kita itu serakah, pengen lebih. Kita nggak pernah cukup. Kita ngerasa nggak cukup. Ini nih serba salah. Lu dapat dikit, lu ngerasa kok cuman segitu. Iya. Kalau lu kalah, lu pengen balas. Nah itu jebakannya. Jadi lu gak akan pernah puas. Iya. Jadi memang sulit gitu loh. Sampai lu itu ngerasa memang gak, ini tuh cukup gitu. Bener banget. Dan juga kalau seandainya kayak lu main, sebelum lu main lu pasti mikir, kalau gua dapat 1 miliar gua berhenti. Pas lu udah dapat, beneran gak lu berhenti? Lu pasti mikir, kalau gua sekali lagi tunggu ini, sekali game lagi bisa dapat 50 miliar. Jadi itu juga terjadi di kehidupan nyata sebenarnya. Lu ngomong nih lu main Bitcoin, lu ngomong lu taruh 1 juta trading gitu ya. Terus kalau nanti 2 juta lu mau cabut. Nanti pas 2 juta lu cabut gak? Pas 2 juta lu mikir, gila ini bisa jadi 20 juta loh. Bisa jadi 50 juta loh. Lu mulai berkhayal yang enggak. Padahal, jadi dalam hal judi ataupun orang trading gitu ya, gak ada rasa cukup. Gak pernah. Target itu semua tau gak? Lu ngomong doang target lu 2 juta. Nanti udah nyampe 2 juta, nanti lu pikir ulang gitu loh target lu. Ini yang merusak mindset lu sebenarnya. Jadi lu itu gak pernah merasa cukup, satu. Kedua, setelah lu dapat dalam 1 malam lu main Bitcoin lu dapat 10 juta. Mindset lu juga rusak. Lu mana mau kerja sebulan dapat gaji 5 juta. Lu mikir, gila gue main Bitcoin aja dapat 10 juta. Tapi lu kan gak mikir, ujung-ujungnya lu menang gak? Sebenarnya at the end of the day lu menang gak? Gitu loh. Kan lu pinter. Yang main Bitcoin juga pinter. Ya sono kan ada yang main juga yang lain. Perusahaan-perusahaan gede, apa segala macam. Mereka kan lebih jago gitu loh. Jadi bisa dibilang tuh begitu lu mencicipi duit ini ya, lu itu udah susah mau kerja. Karena ini itu kayak semacam easy money. Easy money. Tapi ya easy come easy go. Iya, lu dapat nih, oke lu dapat. Lu jaganya juga sembarangan. Nanti lu mikir duit gua habis, gua bisa cari lagi di sini. Itulah yang terjadi pada orang yang main judi juga. Mereka udah setelah dapat, apa yang terjadi? Mereka ya sembarangan jajan gitu loh, seperti itu. Dan kalau kita lihat ya sebenarnya ini juga salah satu yang bikin hubungan rusak tuh duit gak mandang teman lah ya. Betul. Dalam game ya mereka apalagi yang di season pertama sih kelihatan banget. Semua orang berupaya untuk ya yang jadi dari teman ya bisa jadi bunuh-bunuhan gitu. Iya. Kalau season 2 mungkin agak berbeda sedikit karena ada yang udah pernah ngikut dia masuk ke dalam memangnya mau berhentiin ini game. Betul. Jadi kasusnya agak beda. Tapi bisa dilihat sebenarnya banyak kasus tuh di kehidupan sehari juga teman ini karena uang hubungannya jadi rusak. Betul. Ya kita udah lihat banyak lah ya. Banyak. Entah urusan pinjam duit, mungkin kerja sama bisnis, akhirnya ada yang curangin gitu loh. Jadi bisa dibilang kalau dalam hidup itu ya kita harus berhati-hati lah soal uang. Ini memang sesuatu yang sensitif. Kalau kita melihat ini hanya sebagai alat tukar, lalu juga untuk manfaatin ini uangnya bagaimana, tentu potensi untuk kita sampai terlalu mengagungkan duit ini lebih dikit lah. Betul. Tapi banyak banget orang kejebak di situ kan. Iya. Duit ini kayak dewa gitu loh. Semuanya dia selesaikan dengan uang dan halalkan segala cara pada mati juga. Betul. Benar gimana? Memang gak gampang sih. Karena godaannya itu kalau kita lihat di speed game ya, maksudnya salah satunya itu yaitu banyak permainan-permainan itu lo harus korbanin temen. Kalau kita lihat skill game pertama, skill game kedua sih gak sempet. Tapi kalau lo lihat di ininya, maksudnya di episode terakhirnya, itu banyak orang bunuh-bunuhan hanya karena duit doang. Gitu loh. Bahkan mereka udah gak nunggu dibunuh sama administratornya lagi. Mereka udah main bunuh-bunuhan. Simple karena duit. Karena orang mikir duit itu adalah segalanya gitu loh. Jadi orang itu udah kecanduan yang sama yang namanya duit. Tetapi yang bisa kita pelajari itu sebenarnya satu, simple. Keserakahan manusia itu gak ada batasnya. Kita itu selalu pengen dapat paling gede, paling banyak.
kalau kita itu turutin nafsu kita seperti itu terus, lama-lama kita gak ada pentingin teman dan lain-lain lagi. Jadi yang kita harus hati-hati itu justru keserakahan itu sendiri sebenarnya. Dan kalau misalnya lu ngomongin duit ya, bagusnya itu kalau sama teman, sama karyawan, apa lu itu tetap hati-hati. Maksudnya entah pakai kontrak ke, atau kalau karyawan lu pakai CCTV ke apa ke, karena yang namanya duit dia awalnya ngambilnya dikit. Ya. Ngambil lama-lama dia jadi candu loh. Dia mikir, oh ini uang gampang nih. Makanya banyak kan cerita kalau di kehidupan nyata tuh orang dimakan karyawannya sampai 50 juta, 100 juta. Bahkan ada yang gua kenal, orang itu dimakan sampai 5 miliar bang. Itu aja dia gak sadar gitu loh, karena dia kira nih orang baik banget apa segala macam, ternyata dia diam di belakang disikat juga seperti itu sih pelajarannya gitu. Iya. Jadi Squid Game ini film yang menarik banget lah ya. Iya Terutama membuka mata kita melihat dunia nyata ya memang seperti ini. betul. Ya walaupun gak semuanya seperti itulah. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang memang seperti yang diceritakan. Orang terbutakan sama uang, menghalalkan segala cara buat dapatin duit, ya seperti itu. Kalian udah nonton dulu? Bisa juga coba share di komen pendapat kalian, lalu apa yang kalian dapat, apa yang kalian suka dari film ini, bisa ditulis di kolom komen. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.